Matius 7 ayat 6. Jangan kamu memberi barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Setelah mengatakan jangan menghakimi, Tuhan Yesus mengatakan firman Tuhan yang keras ini sebagai sebuah paradoks. Artinya, menghakimi memang tidak boleh, tetapi menilai itu harus. Bagaimana mungkin mengatakan anjing atau babi jika tidak menilai? Lalu apa bedanya menghakimi dengan menilai? Menghakimi itu menyatakan pendapat hanya dengan melihat dari satu sisi saja. Tetapi menilai adalah menyatakan pendapat setelah melihatnya dari segala sisi. Menghakimi tidak butuh waktu lama, tetapi menilai butuh waktu bertahun-tahun. Agar tidak membuang energi untuk melakukan hal yang sia-sia dan dihancurkan oleh orang yang salah, orang percaya harus memiliki hikmat dan kemampuan untuk menilai secara tajam berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Jika kita sudah memberitakan firman Tuhan dan melakukan semua yang baik dengan segala cara selama bertahun-tahun, tetapi orang yang kita hadapi itu terus mengeraskan hati dan menghina firman Tuhan, maka ada saatnya kita harus berhenti dan mengalihkan perhatian kita kepada orang lain. Tuhan pernah berfirman kepada Nabi Samuel agar berhenti berduka cita atas Saul karena Tuhan sudah menolaknya. Kepada Yudas, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tuhan tidak membuang waktu untuk orang-orang seperti Saul dan Yudas. Tetapi, setelah mereka diberi waktu dan kesempatan yang cukup untuk bertobat. Bangsa Israel berada di Mesir selama kira-kira 400 tahun, juga adalah dalam rangka memberi waktu dan kesempatan kepada bangsa-bangsa Kanaan untuk bertobat. Kepada Yakub Tuhan berfirman, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Kalau Tuhan yang Maha Tahu saja memberi waktu demikian panjang kepada orang berdosa, layakkah kita terlalu cepat menilai seseorang sebagai alasan untuk mencoret dia dari hati dan daftar doa kita, karena kita tidak mau dia menginjak-injak firman Tuhan dan maksud baik kita, lalu berbalik menyerang kita? Mari kita mohon agar Tuhan memberi kita kemampuan untuk menilai secara tajam berdasarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga hati seperti hatinya yang penuh belas kasihan, mata seperti matanya yang dapat melihat dari segala sisi dengan jernih, tangan seperti tangannya yang siap menolong orang yang hampir tenggelam, dan kaki seperti kakinya yang melangkah dengan ringan kepada orang yang berteriak minta tolong, serta mulut yang fasih memberitakan firman Tuhan. Kiranya dengan kasih, kesabaran, dan doa yang tekun, kita boleh melihat orang yang keras hati akhirnya berbalik kepada Tuhan dan diselamatkan. Amin.